Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 yang beranggotakan Saya Yulia Uminur Laili dengan NIM 21181010138. saya Nadira Antinur Maharani dengan NIM 211810101116. Di sini kami akan mempresentasikan tentang penyelesaian soal menggunakan metode simplex dengan menggunakan permasalahan maksimasi. Yang pertama itu contoh soal. Seorang pembuat kue mempunyai 8 kg tepung dan 2 kg gula pasir. Ia ingin membuat dua macam kue, yaitu kue dadar dan kue apem. Untuk membuat kue dadar dibutuhkan 10 gram gula pasir dan 20 gram tepung. Sedangkan untuk membuat sebuah kue apem dibutuhkan 5 gram gula pasir dan 50 gram tepung. Jika kue dadar dijual dengan harga Rp300 per buah dan kue apem dijual dengan harga Rp500 per buah, tentukanlah pendapatan maksimum yang dapat diperoleh kue tersebut. Yang pertama, pendapatan maksimum kue dadar kita variabelkan dengan X, pendapatan maksimum kue apem kita variabelkan dengan Y. Dengan fungsi tujuan, max Z sama dengan 300X plus 500Y. Dengan fungsi kendalanya, 20X plus 50Y kurang dari sama dengan 8.000, 10X plus 5Y kurang dari sama dengan 2.000. Selanjutnya kita mengubah ke bentuk standar. Dengan fungsi tujuannya, max Z sama dengan 300X plus 500Y plus S1 plus S2. Dengan fungsi kendala, 20X plus 50Y plus S1 sama dengan 8.000. 10X plus 5Y plus S2 sama dengan 2.000. Dengan X, Y, S1, S2 lebih dari sama dengan 0. Baik, selanjutnya yaitu kita akan menyelesaikan soal ini dengan menggunakan tabel simplex. Pertama, kita masukkan dulu nilai-nilainya, yaitu untuk X 20, untuk Y 50, S11, S2 0, dan RHS-nya 8.000. Untuk pada S2, X-nya yaitu 10, Y 5, S1 0, S2 1, RHS-nya 2.000. Selanjutnya kita mencari nilai ZJ. Di sini nilai ZJ bisa dicari dari CB dikalikan dengan X, lalu kita jumlahkan. Yaitu yang pertama untuk X, 0 dikali 20 ditambah 0 dikali 10, yaitu hasilnya 0. Untuk Y, 0 dikali 50 ditambah 0 dikali 5, yaitu hasilnya 0. Untuk S1, yaitu 0 dikali 1 ditambah 0 dikali 0, yaitu hasilnya 0. Untuk S2, 0 dikali 0 ditambah 0 dikali 1, yang hasilnya 0. Selanjutnya kita mencari ZC min CC. ZC-nya di sini kita untuk X, di sini kita ketahui 0. Jadi 0 dikurangi 300, yaitu hasilnya min 300 untuk X. Untuk Y, 0 dikurangi 500, hasilnya min 500 untuk Y. Dan untuk S1 hasilnya adalah 0, S2 hasilnya adalah 0. Lalu selanjutnya kita menentukan kolom pivot. Nah, di sini untuk menentukan kolom pivot, kita bisa mencarinya dengan melihat nilai negatif terbesar. Di sini nilai negatif terbesar bisa dilihat pada kolom Y, maka kolom Y di sini adalah menjadi kolom pivot. Selanjutnya adalah mencari baris pivot. Baris pivot di sini bisa kita cari dengan melihat rasio terkecil. Nah, untuk mencari rasio terkecil di sini RHS dibagi dengan kolom pivotnya. Jadi untuk baris pertama yaitu RHS 8.000 dibagi 50, yaitu hasilnya 160, dan 2.000 dibagi 5 hasilnya adalah 400. Bisa dilihat rasio terkecil di sini adalah pada baris pertama yaitu 160. Maka yang menjadi baris pivotnya adalah S1. Next. Selanjutnya adalah kita mencari dengan nilai OBE.
Di sini mencari baris pertama, rumus OBE-nya yaitu adalah 1/50 dikali baris 1 yang lama. Nah, di sini untuk X baris 1 yaitu 20, 150 dikalikan 20, hasilnya 2/5. Untuk Y, 150 dikalikan 50, hasilnya adalah 1. Untuk S1, 1/50 dikalikan dengan 1, yaitu hasilnya 1/50. Untuk S2, 1/50 dikalikan dengan 0, hasilnya adalah 0. Untuk RHS yaitu 1/50 dikalikan dengan 8.000 yang hasilnya 160. Lalu selanjutnya kita mencari baris 2 dengan OBE. Rumus OBE-nya yaitu baris 2 lama dikurangi 5 dikalikan baris 1 yang baru. Nah, di sini baris 2 untuk X yaitu 10 dikurangi 5 dikalikan dengan 2/5, yaitu hasilnya 8. Untuk Y, 5 dikurangi 5 dikalikan dengan 1, yaitu hasilnya 0. Untuk S1, 0 dikurangi 5 dikalikan dengan 1/50, yaitu hasilnya -1/10. Untuk S2 yaitu 1 dikurangi 5 dikalikan dengan 0, yaitu hasilnya 1. Untuk RHS, 2000 dikurangi 5 dikalikan dengan 160, hasilnya 1200. Langkah selanjutnya adalah mencari ZC. Sama dengan cara yang tadi, CB dikalikan dengan X, Y, S1, S2, lalu dijumlahkan. Yang pertama untuk ZC pada X. 500 dikali 2/5 ditambah 0 kali 8, yaitu hasilnya 200. ZC pada untuk Y, yaitu 500 dikali 1 ditambah 0 kali 0, ya hasilnya 500. Untuk S1, 500 dikalikan 1/50 ditambah 0 dikalikan -1/10, hasilnya 10. Untuk S2, 500 dikali 0 ditambah 0 dikali 1, hasilnya 0. Dan kita bisa mencari juga ZC untuk RHS, yaitu 500 dikali 160 ditambah 0 dikali 1200, yang hasilnya 80.000. Selanjutnya kita mencari ZC min CC-nya. 200 dikurangi 300, hasilnya -100 untuk X. Lalu untuk Y, 500 dikurangi 500, hasilnya adalah 0. Untuk S1, 10 dikurangi 0, hasilnya adalah 10. Untuk S2, 0 dikurangi 0, hasilnya adalah 0. Nah, di sini kita bisa lihat pada kolom X masih terdapat nilai negatif terbesar, maka artinya adalah kolom X adalah kolom pivot. Selanjutnya kita mencari baris pivot. Baris pivot di sini diketahui dari mencari nilai rasio terkecil. Nah, untuk mencari nilai rasio terkecil adalah RHS dibagi dengan kolom pivot. Untuk baris Y, RHS-nya 160 dibagi kolom pivotnya 2/5 adalah 400. Untuk baris S2, RHS-nya 1200 dibagi 8, hasilnya adalah 150. Di sini diketahui rasio terkecil adalah pada baris S2, maka baris S2 di sini adalah baris pivot. Setelah diketahui, selanjutnya kita next pada tabel selanjutnya. Selanjutnya di sini kita cari lagi dengan OBE. Kita akan pertama mencari OBE pada baris kedua dengan rumus 1/8 dikalikan dengan baris 2. Yang pertama untuk X. Baris 2 untuk X 1/8 dikalikan dengan 8, yaitu hasilnya adalah 1. Baris 2 untuk Y 1/8 dikalikan dengan 0, hasilnya adalah 0. Baris 2 untuk S1 yaitu 1/8 dikalikan dengan -1/10, yang hasilnya -1/80. Baris kedua untuk S2 yaitu 1/8 dikalikan dengan 1, yang hasilnya 1/8. Setelah mencari baris kedua, kita cari juga baris pertama.
baris 2 untuk RHS tadi lupa. Untuk RHS yaitu 1/8 dikalikan dengan 1.200, hasilnya yaitu 150. Selanjutnya kita cari nilai OBE pada baris pertama, yaitu dengan rumus baris 1 yang lama dikurangi 2/5 dikali baris 2 baru. Baris 1 untuk X, yaitu 2/5 dikurangi 2/5 dikalikan dengan 1, yaitu hasilnya 0. Baris 1 untuk Y, yaitu 1 dikurangi 2/5 dikalikan dengan 0, yang hasilnya adalah 1. Selanjutnya untuk S1, baris 1 untuk S1 yaitu 1/50 dikurangi 2/5 dikalikan dengan min 1/80, yaitu yang hasilnya 6/400. Baris 1 untuk S2 yaitu 0 dikurangi 2/5 dikalikan dengan 1/8 yang hasilnya min 2/40. RHS baris 1 untuk RHS yaitu 160 dikurangi 2/5 dikalikan dengan 150, hasilnya adalah 400. Setelah semua nilai diketahui, kita cari ZC-nya dengan cara yang sama. Itu 500 dikali 0 ditambah 300 kali 1, hasilnya 300 untuk X. Dan untuk Y, 500 dikali 1 ditambah 300 kali 0, yaitu hasilnya 500. Untuk S1 yaitu 500 dikalikan 6/400 ditambah 3 dikali min 1/80 yang hasilnya 30/80. Dan untuk S2 yaitu 500 dikali min 2/40 ditambah 300 dikali 1/8, yaitu hasilnya 100/8. Selanjutnya kita cari ZC min JJ-nya. 300 dikurangi 300 hasilnya 0, 500 dikurangi 500 hasilnya 0, 0 dikurangi 30 per 80 yang hasilnya min 30/80. 0 dikurangi min 100/8 yaitu hasilnya min 100/8 untuk S2. Di sini kita bisa lihat bahwa nilai CC min CC-nya sudah pada X dan Y sudah tidak ada nilai negatif sama sekali, yang artinya perhitungan ini sudah benar dan optimal. Dan kita berhenti sampai di sini. Lalu kita bisa ketahui nilai X dan Y-nya, yaitu untuk nilai X 150, nilai Y 400. Setelah itu kita masukkan pada fungsi tujuan max Z, yaitu 300 dikalikan 150 ditambah 500 dikalikan 400, yang hasilnya 45.000 ditambah 200.000, menghasilkan 245.000. Kesimpulan, untuk mencapai pendapatan maksimum yakni 245.000, maka pembuat kue harus membuat kue dadar sebanyak 150 buah dan kue apem sebanyak 400 buah. Sekian dari presentasi dari kelompok 9. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.